Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya yang terus menopang memeliharakan kita sehingga kita bisa memasuki hari yang baru ini. Mari kita mengawali persekutuan doa pagi pada saat ini dengan bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Ajaib benar anugerah. Kidung Jemaat nomor 40. Kita nyanyikan bersama dengan sahabat terkasih Herlin Pirena. Ketika hidup dibaharui, ketika hidup diubahkan, ketika yang sesat ditemukan, ketika yang gelap diterangi mata hatinya, ketika itulah anugerah terbesar dan ajaib dicurahkan bagi manusia. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercelah, olehnya aku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya, tetap selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena kami boleh terus mengalami kasih setiamu yang memeliharakan kami, yang memungkinkan kami bisa memasuki hari baru ini dalam keadaan baik. Bahkan sekarang kami boleh kembali dihimpunkan secara virtual di dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Bapa, kalau sebentar kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, mampukan kami memberi diri kami dipimpin hanya oleh Sang Roh Penolong, yaitu Roh Kudus, sehingga dengan hikmat-Nya kami dapat makin memahami maksud kebenaran firman-Mu
dan dengan kekuatannya kami juga dimampukan untuk makin bersungguh melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan rangkaian doa pagi pada saat ini hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Teks Alkitab yang akan bersama-sama kita renungkan, kita perhatikan, terambil dari kitab Mazmur. Mazmur pasal 8 ayat 2 sampai dengan ayat 10. Mazmur pasal 8 ayat 2 sampai dengan ayat 10 yang demikian bunyinya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikian apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian Mazmur ini, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada kesempatan ini, saya cuma sampah. Suatu hari guru sekolah minggu memberikan tugas kepada murid-muridnya, yaitu untuk mendeskripsikan, menggambarkan secara sederhana seperti apa Allah Bapa itu. Guru itu berkata, anak-anak, untuk mudahnya kalian harus membayangkan Allah sebagai seorang bapa, seorang ayah. Nah, minggu berikutnya guru tersebut menagih PR dari setiap murid yang ada. Apa yang mereka bayangkan tentang sosok Allah sebagai Bapa. Allah Bapa itu seperti dokter, ujar seorang anak yang ayahnya adalah seorang dokter. Ia sanggup menyembuhkan sakit penyakit seberat apapun. Allah Bapa itu seperti guru, ujar seorang anak lain yang ayahnya adalah seorang guru. Dia selalu mengajarkan kita untuk melakukan yang baik dan benar. Anak lain berkata, Allah Bapa itu seperti hakim. Rupanya ayahnya adalah seorang hakim. Dengan bangga dia mengatakan, ia adil dan memutuskan segala perkara di bumi ini dengan benar. Menurut aku, Allah Bapa itu seperti arsitek. Dia membangun rumah yang indah untuk kita di sorga. Ujar anak lain, tidak mau kalah. Allah itu
adalah raja paling tinggi di antara yang lain. Allah Bapa itu pokoknya kaya banget deh. Apa saja yang kita minta, Dia punya, ujar seorang anak konglomerat. Guru tersebut tersenyum ketika satu demi satu anak-anak itu memperkenalkan gambaran Tuhan Allah sebagai Bapa dengan semangatnya. Tapi ada seorang anak yang sedari tadi diam saja dan nampak risih mendengar jawaban anak-anak lain. Edi, menurut kamu, siapa Allah Bapa itu? Kata sang guru dengan lembut. Ia tahu anak ini, si Edi, tidak seberuntung anak-anak lain di dalam hal perekonomian, status sosial, dan karena itu cenderung memang lebih tertutup. Edi hampir-hampir tidak mengangkat mukanya, dan dengan suara yang sangat pelan dia menjawab, ayah saya seorang pemulung. Jadi saya pikir Tuhan Allah itu adalah seorang pemulung yang ulung. Guru itu terkejut. Demikian juga anak-anak lain. Mereka mulai protes mendengar Allah sebagai Bapa disamakan dengan pemulung. Edi mulai mengkeret ketakutan. Edi, ujar guru itu, mengapa kamu samakan Allah Bapa dengan pemulung? Untuk pertama kalinya, Edi mengangkat wajahnya dan menatap ke sekeliling sebelum akhirnya ia menjawab. Karena ia memungut sampah yang tidak berguna seperti saya dan menjadikan saya manusia baru. Ia menjadikan saya sebagai anaknya. Ibu bapak saudara-saudara itu cerita bagaimana anak-anak mempersepsikan, membayangkan siapa Tuhan Allah. Tentu saja masing-masing ada benarnya. Tapi buat saya, yang paling menarik adalah gambaran terakhir yang diberikan oleh Edi. Bahwa Allah adalah seumpama pemulung yang ulung. Dan kita adalah seumpama sampah yang tidak berguna. Sederhana, namun mengena. Bukankah itu yang membuat pemazmur terpesona? Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ketika pemazmur membandingkan keberadaan manusia dengan benda-benda langit yang luar biasa itu, sesungguhnya lah manusia begitu kecil. Namun kepada manusia yang kecil inilah Allah menaruh kasih-Nya. Tuhan Allah telah membuatnya hampir sama seperti Allah, telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Itu yang dikemukakan oleh pemazmur dalam kekagumannya, ketakjubannya akan kasih Allah yang luar biasa. Ungkapan dalam ayat 6 di atas mengingatkan kita akan kisah penciptaan. Bagaimana Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Semua itu Allah perbuat
agar manusia dengan seluruh keberadaannya dapat terus mempermuliakan nama Tuhan. Namun, manusia gagal. Manusia mengalihkan fokus hidupnya. Manusia tidak lagi memuliakan Allah, melainkan mengedepankan egonya, membiarkan egoisme jadi penguasa atas hidupnya. Manusia merusakkan kesegambarannya dengan Allah. Upah dosa adalah maut. Itu tidak bisa ditawar. Di dalam keadilan dan kebenaran yang menjadi bagian dari hakikat keberadaannya, Allah tidak mungkin menjilat ludah. Namun di dalam limpahan kasih-Nya, Allah tidak rela kalau manusia binasa. Maka di dalam Yesus, Allah secara total mendemonstrasikan solidaritasnya terhadap manusia. Yesus telah mengosongkan diri, menjadi sama dengan manusia, menderita, bahkan menderita sampai mati di kayu salib. Dan jangan pernah kita lupakan, seperti dipersaksikan surat Roma 5 ayat yang ke-8, bahwa Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itulah limpahan kasih Sang Pemulung Agung. Dia memungut kita, yang di dalam keberdosaan kita sesungguhnya kita ini tidak lebih dari sampah yang tidak berharga. Maka ingatan akan Sang Pemulung Agung dan tentang keberadaan kita yang tidak lebih dari sampah yang tidak berharga itu mestinya membangkitkan syukur yang terus meluap dalam hati dan pikiran kita, mendorong kita untuk mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Seperti ada iklan layanan sosial yang menyampaikan pesan bahwa dari sampah bisa diolah menjadi sesuatu yang baru dan berguna. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu dicatat dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, bangkitkanlah kerendahan hati dalam diri kami untuk selalu menyadari bahwa di luar Tuhan kami tidak lebih dari sampah yang tak berguna. Dan mampukan kami untuk merawat, menumbuhkan syukur dalam hati dan pikiran yang mendorong kami untuk mau terus menjalani proses pembaruan hidup sehingga kami bisa kembali menjadi gambar Allah yang baik, yang terus memuliakan Tuhan dalam setiap perilaku, perkataan, perbuatan, setiap saat dalam hidup yang kami jalani. Ya Bapa, dengan kerinduan itu kami berdoa bagi kehadiran gereja, termasuk GKI Gading Indah, agar melalui berbagai kegiatan dalam hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya, mau memberi diri menjadi saluran berkat Allah, limpahan kasih Allah, bukan cuma bagi para anggota dan simpatisan, tetapi juga bagi dunia di sekitar. Kami berdoa bagi keberadaan dan pelayanan
klinik Gria Kasih Indah, bagi para nakes, staf, karyawan yang melayani. Tuhan yang berikan berkat-Mu sehingga mereka bisa melayani dengan sebaik-baiknya. Dan lewat pelayanan mereka banyak orang boleh mengalami kasih Allah dan turut memuliakan Allah. Kami berdoa bagi pelayanan gereja di bidang pendidikan, untuk lembaga-lembaga pendidikan yang ada di lingkungan GKI, khususnya Sinode Wilayah Jawa Barat, bagi sekolah-sekolah mulai dari TK sampai menengah atas di lingkungan BPK Penabur, untuk jenjang perguruan tinggi lewat kehadiran Ukrida dan Universitas Kristen Maranatha. Tuhan, Engkau yang terus memberkati keberadaan lembaga-lembaga pendidikan ini, sehingga boleh menjadi sarana yang baik dalam tangan Tuhan, menjadi berkat bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara, lewat penyelenggaraan pendidikan yang baik dan benar, yang membuat anak-anak bukan cuma bertambah di dalam ilmu, tetapi juga bertumbuh di dalam iman, di dalam pelayanan, sehingga mereka pun boleh menjadi generasi yang mengharumkan nama Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara ini, dan menjadi berkat bagi pembangunan kehidupan masyarakat dan bangsa kami. Maka kami juga berdoa bagi bangsa dan negara di mana Tuhan hadirkan kami sebagai bagiannya. Ada berbagai persoalan yang harus dihadapi dan ditangani bersama. Tuhan, teruslah berikan hikmat-Mu kepada para pemimpin di negara kami, khususnya kepada Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, dan para menteri di dalam kabinet, supaya mereka boleh terus memikirkan, merencanakan, dan mewujudkan rencana-rencana yang baik guna mendatangkan tegaknya keadilan kebenaran di negeri ini, makin terwujudnya kedamaian dan kesejahteraan bagi segenap bangsa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kesesakan karena berbagai bencana yang menimpa mereka, baik itu bencana-bencana akibat ulah manusia, kekerasan, penindasan, kesewenang-wenangan, dan sebagainya. Tapi juga mereka yang mengalami bencana-bencana alam, banjir, longsor, dan sebagainya. Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Kiranya Tuhan juga yang sempurnakan pelayanan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga lain, guna menolong mereka yang mengalami berbagai bencana ini. Ya Bapa, kami juga menyerahkan seluruh keberadaan kami masing-masing seisi keluarga dengan rupa-rupa pergumulan yang kami hadapi. Mungkin ada yang sedang bergumul karena masalah sakit penyakit, entah itu diderita oleh dirinya sendiri ataupun oleh anggota keluarga. Mungkin ada yang sedang berbeban berat karena masalah perekonomian, sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Mungkin ada yang sedang punya persoalan karena ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga. Barangkali ada yang sedang galau, bingung, khawatir karena ketidakpastian di masa depan, entah terkait dengan studi, pekerjaan, perjodohan, dan sebagainya. Juga keluarga-keluarga yang merindukan kehadiran anak di dalam hidup pernikahan mereka. Ya Bapa, apapun persoalan kami datang kepadamu, karena kami tahu kami berharga di mata-Mu.
Engkau yang selalu siap untuk menopang kami, memberikan kepada kami jalan keluar, maka tambahkanlah iman, pengharapan, penyerahan kami tetap kepadamu, agar dalam segala keadaan kami tetap bersandar kepada Tuhan. Kami tetap memegang erat tangan kasih Tuhan yang senantiasa terulur menopang kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara, kita menyanyikan lagu penutup Ku heran Allah mau memberi. Kidung Jemaat nomor 387. Kita nyanyikan bersama dengan Rambu Piras dan kawan-kawan dari Ignite GKI. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya
Demikian perjumpaan kita di dalam persekutuan doa pagi pada saat ini. Selamat melanjutkan perjalanan hidup sepanjang hari ini dan hari-hari berikut yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita. Jangan pernah lupa bahwa kita dalam keberdosaan kita tidak lebih dari sampah yang tak berguna. Tetapi kita tetap berharga di mata Tuhan. Tuhan mau memungut kita, menjadikan kita ciptaan baru di dalam Kristus. Arahkan hati saudara pada Tuhan. Sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.